Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Marcella dengan NIM 12320101029, program studi manajemen pendidikan Islam, semester 5 kelas A. Di sini saya akan menjawab soal-soal pertanyaan UTS. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam atau SIMPI dan bagaimana perannya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Jawabannya yaitu Informasi Manajemen Pendidikan Islam atau SIMPI adalah sistem terpadu yang digunakan untuk mengumpulkan, pengolahan, penyimpanan, penyajian data pendidikan Islam secara sistematis, guna untuk mendukung proses perencanaan maupun pelaksanaan ataupun evaluasian lembaga pendidikan Islam. Nah, SIMPI juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga melalui penyediaan informasi yang akurat dan cepat bagi pengambilan keputusan. Terus melalui SIMPI juga proses administrasi itu menjadi lebih efisien dan transparan dan juga akuntabel. Selain itu, sistem ini membantu pengawasan kinerja guru dan santri. Nah, proses mempermudah dalam proses pelaporan akademik serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan dalam penerapan. Terus SIMPI juga menanamkan nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, dan juga tanggung jawab dalam pengelolaan data. Dengan demikian, SIMPI itu tidak meningkatkan efisiensi manajerial saja, tetapi juga memperkuat karakter Islam dalam tata kelola lembaga pendidikan. Pertanyaan yang kedua yaitu uraikan komponen utama dalam Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam serta jelaskan bagaimana setiap komponen saling berhubungan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajerial. Nah, untuk jawabannya yaitu komponen utama dalam Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam atau SIMPI itu meliputi manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan data serta prosedur. Nah, kelima komponen ini saling terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya yaitu manusia juga berperan sebagai pengelola dan penggunaan sistem seperti pimpinan lembaga, guru, dan staf administrasi. Terus perangkat keras juga mencakup komputer, server, dan jaringan yang menjadi sarana pengelolaan data. Nah, perangkat lunak juga berfungsi sebagai alat untuk mengolah, menyimpan, dan menampilkan informasi melalui aplikasi manajemen pendidikan. Nah, data merupakan bahan utama yang diolah dalam sistem meliputi data santri, data guru, keuangan, dan kegiatan akademik. Terus sementara itu, prosedur mengatur tata cara pengumpulan, pemrosesan dalam penyajian informasi agar berjalan teratur sesuai dengan kebutuhan lembaga. Nah, semua itu komponen tersebut itu saling berhubungan. Manusia mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengolah data sesuai prosedur, lalu menghasilkan informasi yang akurat. Nah, informasi inilah yang menjadi dasar bagi pimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat dan cepat demi meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Nomor 3 yaitu jelaskan hubungan antara digitalisasi administrasi pendidikan dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan lembaga pendidikan Islam. Untuk jawabannya yaitu digitalisasi administrasi pendidikan di lembaga pendidikan Islam berperan sangat penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mutu layanan. Nah, melalui sistem digital, data keuangan akademik dan pegawaian itu dapat diakses secara terbuka dan teratur sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan dan memperkuat kepercayaan publik. Akuntabilitas juga meningkat karena setiap aktivitas administrasi itu terekam dan dapat dipertanggungjawabkan selanjutnya. Terus selain itu, digitalisasi juga mempercepat proses pelayanan seperti pendaftaran, terus penilaian, dan pelaporan yang pada akhirnya itu meningkatkan mutu pelayanan dan efisiensi pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Untuk pertanyaan nomor 4 itu sebuah madrasah sanawiyah ingin meningkatkan efisiensi pengelolaan data siswa, guru, dan keuangan. Selama ini semua data itu masih dikelola secara manual
menggunakan buku catatan dan lembar Excel yang terpisah. Nah, kepala madrasah ini berencana mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis web untuk mempermudah pengelolaan data dan pelaporan. Nah, pertanyaannya yaitu jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan madrasah tersebut dalam mengembangkan data dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen pendidikan. Langkah-langkahnya yaitu yang dapat dilakukan madrasah sanawiyah dapat mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen pendidikan atau SIM meliputi beberapa tahapan. Yang pertama itu analisis kebutuhan terlebih dahulu, yaitu mengidentifikasi data dan proses yang perlu diotomatisi seperti data siswa, guru, dan keuangan. Yang kedua itu ada perancangan sistem mencakup desain tampilan, alur kerja, dan struktur database. Yang ketiga itu mengembangkan sistem, yakni membuat aplikasi berbasis web sesuai dengan rancangan. Dan yang keempat itu uji coba dan evaluasi. Nah, untuk memastikan sistem berjalan baik dan sesuai kebutuhan pengguna. Terus yang kelima juga ada pelatihan pengguna agar guru dan staf dapat mengoperasikan sistem dengan benar. Dan yang terakhir itu mengimplementasikan dan pemeliharaan, yaitu penerapan sistem secara penuh disertai pembaharuan rutin guna menjaga kinerja dan keamanan data. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.